Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar IPS. Tetapi sebelum dimulai pembelajarannya, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pelestarian lingkungan alam dan buatan. Teteh masih ingat lingkungan alam dan lingkungan buatan? Sip, hebat. Lingkungan alam itu adalah lingkungan yang secara alami. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia atau ada campur tangan manusia. Nah, kita semua melakukan kegiatan di dalam lingkungan, baik itu di lingkungan alam atau lingkungan buatan. Melestarikan dan merawat lingkungan itu sangat penting dilakukan. Karena apa? Karena jika kita melestarikan dan merawat lingkungannya dengan baik, maka banyak manfaat yang kita dapatkan. Lingkungan yang terawat akan memberikan kenyamanan, udaranya segar, pemandangannya yang indah, dan kita akan jauh dari penyakit. Namun, jika lingkungan tidak kita jaga, maka lingkungan akan rusak dan berakibat buruk kepada kita semua. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Jadi setiap orang harus bekerja sama merawat dan melestarikan lingkungan. Manfaat melestarikan lingkungan atau memelihara lingkungan alam. Manfaat yang kita akan dapatkan yang pertama, air. Air kan itu ada dari danau, bisa dari sungai, laut, dan yang lainnya. Nah, air ini bisa kita gunakan untuk keperluan kita. Seperti bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk memasak, bisa digunakan untuk dijadikan air minum. Nah, manfaat yang kedua yaitu tanah. Tanah dari lingkungan alam jika dipelihara dengan baik, maka tanahnya akan subur. Jika tanah subur, maka bisa digunakan untuk menanam tanaman. Tanaman akan menghasilkan oksigen untuk kita hirup. Nah, jadi udaranya akan segar. Yang ketiga yaitu hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jika kita tidak melestarikan lingkungan atau tidak menjaga dengan baik, maka generasi setelah kita tidak dapat merasakan lingkungan yang bersih. Maka dari itu, kita wajib memelihara lingkungan alam. Yang kedua, manfaat memelihara lingkungan buatan. Teteh masih ingat contoh-contoh lingkungan buatan? Sip, hebat. Contoh-contohnya yaitu rumah atau perumahan, sekolah, pasar, taman, dan lain-lain. Pada umumnya, lingkungan buatan akan cepat rusak dibandingkan dengan lingkungan alam. Jadi, kita sangat perlu sekali menjaga atau memelihara lingkungan buatan agar kita dapat hidup dengan nyaman. Semua orang harus saling membantu dalam menjaga atau merawat lingkungan. Maka lingkungan akan menjadi bersih, indah, dan kita akan terhindar dari penyakit. Nah, itu tadi manfaat melestarikan lingkungan atau manfaat menjaga lingkungan. Nah, sekarang
Akibat tidak melestarikan lingkungan atau akibat tidak menjaga lingkungan. Nah, jika kita tidak merawat lingkungan, tidak menjaga lingkungan, buang sampah sembarangan, terus menebang pohon sembarangan, maka akan berakibat buruk kepada kita. Kira-kira apa saja ya akibatnya? Akibatnya yang pertama, bisa aja terjadinya banjir karena banyak sampah berserakan. Terus bisa menyumbat saluran air. Yang kedua, tanahnya longsor karena penebangan pohon sembarangan. Jadi air hujan tidak diserap oleh tumbuhan. Terus udaranya tidak segar, udaranya tidak sehat. Airnya tercemar karena banyak sampah dan dari pembuangan limbah pabrik. Tanaman dan hewan akan menjadi langka, bahkan sampai punah, seperti harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini adalah hewan khas Indonesia yang sudah langka dan harus dilindungi. Jadi, kita harus melindungi lingkungan beserta isinya. Mau itu hewan, mau itu tumbuhan. Nah, bagaimana nih cara melestarikan lingkungan? Cara melestarikan lingkungan diantara lain dengan cara menghemat pemakaian air untuk membantu melestarikan air, jadi tidak boleh boros. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menanam pohon agar dapat menjaga udara tetap bersih. Nah, bagaimana nih cara melestarikan atau menjaga lingkungan rumah? Caranya disapu, dipel, membersihkan atau merapihkan kamar sendiri, mengelap kaca. Nah, agar pekerjaan itu tidak terasa capek, maka dikerjakan bareng-bareng, bekerja sama dengan anggota keluarga. Kenapa kita harus menjaga kebersihan rumah? Karena agar lingkungan rumah menjadi rapi, bersih, nyaman. Terus bagaimana cara melestarikan atau merapikan, membersihkan lingkungan sekolah? Cara menjaga lingkungan sekolah caranya sama seperti membersihkan rumah, yaitu disapu, dirapikan, dipel, dilap kaca, dan lain-lain. Agar apa? Agar belajar tetap nyaman dan bebas dari penyakit. Siapa saja yang harus menjaga lingkungan sekolah? Yang harus menjaga lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua anggota sekolah. Nah, itu tadi cara melestarikan atau cara menjaga lingkungan. Nah, karena ATT sudah mengetahui manfaat menjaga lingkungan, manfaat melestarikan lingkungan, terus mengetahui akibat jika kita tidak melestarikan lingkungan dan cara menjaga lingkungan. Nah, untuk latihannya, yang pertama, ATT boleh tuliskan 3 manfaat menjaga atau melestarikan lingkungan. Yang nomor 2, ATT boleh tuliskan 3 akibat tidak menjaga atau melestarikan lingkungan. Yang nomor 3, ATT boleh tuliskan cara-cara menjaga lingkungan. Jadi latihannya cuma 3 nomor.
Nah, pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.